Hai, salam sejahtera dari saya ke Anda dimanapun Anda berada. Saya Bram, saya penulis buku berjudul Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus. Buku ini berisi penyingkapan pesan-pesan rahasia Yesus yang ditulis oleh Musa dengan cara dienkripsi di kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Saya membuat video ini karena merasa tiba waktunya memenuhi janji kepada sejumlah sahabat Facebook tentang isi buku ini. Unggah sampulnya. Ya, edisi pertama buku ini ditulis November 2022, dibagi ke sejumlah orang secara gratis. Sejak November 2022, saya masih bekerja lagi menulis sejumlah pesan tambahan yang disingkap dari kitab Musa, sehingga antara edisi pertama dengan edisi terakhir di bulan Mei 2023 ini sebenarnya sudah ada perbedaan. Perbedaan itu terletak di dalam jumlah pesan yang disingkap lebih banyak sehingga dipahami lebih mudah oleh pembaca awam. Barangkali timbul pertanyaan di benak Anda, apakah pesan rahasia yang dienkripsi di Alkitab itu? Apakah pesan rahasia dari Yesus yang dienkripsi di kitab Musa? Kenapa perlu diungkap? Apa ruginya bila tidak diketahui atau Anda tidak tahu isi pesan-pesan tersebut? Dari saya ada dua alasan mendasar. Pertama, menulis buku ini. Pertama, karena sadar atau tidak sadar sebenarnya apa yang kita imani itu dibentuk dan diarahkan oleh pendapat teologis para imam, pendeta, pastor, ahli teologi yang agar singkat kita sebut saja para pengajar atau nabi. Apa yang kita imani sebenarnya adalah hasil pengajaran atau indoktrinasi yang diformulasi oleh para pengajar itu. Seperti misalnya sekarang kita uh, kerap dengar lewat rekaman video di media sosial ketika Pastor Stephen Tong, Erastus Sabdono, Muri Wali, Philip Mantova, Ezra Soru, Daniel Biantoro, dan lain-lain. Terlalu banyak bila disebut semua. Apa yang kita imani sebenarnya memang terbentuk dari apa yang kita dengar, dari apa yang mereka ajarkan. Dan keadaan kita sekarang ini tidak berbeda juga dengan uh, yang dialami oleh orang zaman dulu. Saya menyebut sejumlah nama tadi hanya untuk sebagai contoh ya. Uh, Seperti itu maksudnya. Di sisi lain, Yesus mengingatkan kita agar selalu menguji semua indoktrinasi atau pengajaran. Tentu tujuan pengujian itu menurut Yesus adalah agar tidak gagal mengenal Yesus dan tidak gagal memperoleh keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus. Jumlah peringatan dari Yesus itu banyak, dan saking banyaknya uh, sangat tidak mungkin kalau kita bilang tidak penting atau kita tidak sadar ada. Jadi dari yang banyak itu di sini saya bawa sekitar 12 peringatan dulu ya. Satu, ucapan Yesus di Yohanes 8:24, ucapan peringatan yang dicatat di Yohanes 8:24. Yesus bertanya kepada murid, berkata, "Kamu akan mati dalam dosamu bila tidak percaya aku adalah Dia."
Pertanyaannya adalah siapakah dia? Bagaimana kita mengimaninya supaya kita tidak mati dalam dosa kita? Ada nuansa. Kalau kita salah mempercayai dia, kita akan mati dalam dosa kita. Saya percaya ucapan itu bukan ucapan sambil lalu karena konsekuensinya mati. Dan saya juga percaya bahwa peringatan itu berkorelasi dengan peringatan yang lain, yang berarti peringatan penting. Coba kita lihat ucapan peringatan Yesus yang dicatat di Lukas 9 ayat 18. Dia bertanya kepada muridnya, menurut orang banyak, siapakah aku? Demikian pertanyaan Yesus kepada muridnya. Lalu kemudian para murid menerangkan kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Elia menurut sebagian orang, atau salah satu nabi menurut sebagian orang lain. Setelah menerima penjelasan itu dari murid Yesus, Yesus tidak berhenti. Dia menagih lagi satu pertanyaan kepada murid. Tapi menurut kamu sendiri, siapakah aku? Saya percaya bahwa pertanyaan Yesus kepada murid tadi juga adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Sebenarnya pertanyaan itu tertuju juga kepada kita. Jadi siapakah Yesus bagi Anda? Apa yang Anda imani tentang Yesus? Dan apa yang kita berikan kepada Yesus, bagaimana kita mengimaninya itu ternyata berkonsekuensi mati atau tidak mati. Mari lihat lagi peringatan Yesus yang dicatat di Yohanes 8 ayat 42. Yesus berkata begini, apa sebabnya kamu tidak mengerti pesanku? Sebabnya adalah kamu tidak dapat menangkap firmanku atau perkataanku. Jadi iblislah yang jadi bapamu. Kehendak bapamu si iblis itulah yang hendak kamu lakukan. Ternyata ucapan Yesus ini berimplikasi bahwa kalau kita salah memahami ucapan-ucapan Yesus, gagal memahami pesan sejati dari Yesus, itu berkonsekuensi mati. Itu sebenarnya ucapan-ucapan yang kita pikir kita lakukan, ucapan Bapa atau firman yang kita lakukan, kita pikir firmannya Bapa. Sebenarnya itu firmannya iblis. Hanya dengan memahami ucapannya dengan benar, memahami pesannya, dan mengimaninya dengan cara yang dikehendakinya, barulah kita tidak berkonsekuensi mati. Ucapan peringatan Yesus yang lain ada di Matius 18. Ayat 6. Dia berkata begini, kesesatan itu pasti ada, pasti terjadi. Celakalah orang yang mengadakannya. Hukuman berupa batu diikatkan di leher, dilemparkan ke laut, itu masih lebih ringan dibanding hukuman yang akan diterimanya nanti akibat mengajarkan sesuatu yang membawa kesesatan. Ucapan Yesus yang lain ada di Matius 24 ayat 4, dia berkata, waspadalah agar jangan ada yang menyesatkan kamu. Lalu peringatannya lagi ada dicatat di Matius 24 ayat 23. Anda baca sendiri saja karena memang peringatan Yesus banyak. Kita lihat sekarang ucapan Rasul. Rasul Yohanes dicatat di 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudaraku, saudara-saudaraku, janganlah percaya akan setiap ajaran. Ujilah ajaran-ajaran itu sebab banyak pengajar-pengajar palsu telah muncul. Tidak ketinggalan dari Petrus, dicatat di 2 Petrus 1. Dia berkata begini, sebagaimana dahulu ada nabi palsu di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang menyebabkan kebinasaan. Tidak ketinggalan, Paulus juga memberi peringatan dicatat di 2 Korintus 11 ayat 3. Aku khawatir pikiranmu disesatkan dari kesetiaan yang harusnya hanya untuk Yesus Kristus,
oleh Ia yang datang memberitakan Yesus yang lain yang berbeda dengan yang kami beritakan. Sama seperti Hawa yang disesatkan oleh ular. Ada juga peringatan Paulus lagi dicatat di KPR 20 ayat 25. Dia berkata, "Aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Aku tidak bersalah kepada siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud kehendak Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah jemaat. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan ini. Bahkan dari antaramu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu yang berusaha menarik murid-murid, membawa mereka ke jalan-jalan iman mereka untuk mengikuti mereka." Ada cukup banyak, bukan? Dan puncak dari peringatan-peringatan itu ada di Matius 7 ayat 21 ketika Yesus berkata kepada sejumlah orang begini, "Pada akhirnya nanti di hari penghakiman, banyak orang beriman akan kutolak, yang walaupun mereka membela diri berkata, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Tapi aku akan mengenyahkan mereka karena tidak semua yang menyebutku Tuhan akan diterima di kerajaan sorga." Demikianlah peringatan Yesus. Tentu kita tidak mau menjadi orang beriman, tapi iman kita ditolak. Tapi faktanya itu memang ada. Dan tahukah Anda bahwa sebenarnya peringatan yang sedemikian penting itu sudah juga ditulis oleh Musa di kitab Musa. Jadi apa yang diucapkan Yesus itu sebenarnya dekripsinya. Dan yang ditulis di kitab Musa itu enkripsinya. Tentang apa itu saya tidak terangkan dulu, nanti akan ada bab khusus untuk menerangkan itu bagi Anda. Saya teruskan saja dulu. Kenapa buku ini saya tulis? Alasan kedua adalah untuk membuktikan secara teologis bahwa Yesus adalah Sang YHWH. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang bicara kepada Musa itu adalah Yesus. Dia bukan putra Sang YHWH atau putra Sang Bapa seperti yang diyakini saksi Yehova dan Mormon. Dan bukan pribadi kedua dari tiga Allah seperti yang diyakini oleh Allah Tritunggal, versi Nikea. Bukan pula kesatuan dari tiga fungsi seperti yang diyakini Tritunggal Oneness. Sekaligus dapat menuntun Anda mengimani Yesus dengan cara yang dikehendakinya dan membuat Anda terhindar dari ancaman yang ditulis di Matius 7 ayat 21 itu. Tentang pesan-pesan rahasia di Alkitab, sebenarnya mungkin Anda sudah mendengarnya, tapi belum pernah berhadapan secara langsung atau mendalaminya secara spesifik. Tapi sebenarnya bahwa di balik teks-teks ayat Alkitab memang ada pesan rahasia yang ditulis dengan cara di-encrypted atau encoded di dalam oleh Musa. Bukan sekedar ada, tapi banyak. Buku Meretas Belenggu ini saya tulis menyingkap sejumlah pesan tersebut. Terutama bagian-bagian yang berguna untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Sang YHWH sendiri. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang bicara kepada Musa itu adalah Yesus. Yesus bukan putra dari Sang YHWH atau putra Sang Bapa seperti yang diyakini saksi Yehova dan Mormon. Bukan pribadi kedua dari tiga Allah seperti keyakinan Allah Tritunggal Nikea. Bukan kesatuan dari tiga fungsi seperti diyakini Allah Tritunggal Oneness. Pendeknya, buku ini ditulis untuk membuktikan bahwa Allah itu hanya satu pribadi tanpa pernah menjadi tiga pribadi dan tidak pernah jadi dua pribadi kedua atau pribadi ketiga, baik sebelum kenosis maupun berkenosis dalam karya keselamatan.
Pesan-pesan rahasia Yesus yang dienkripsi, bukan yang saya sebut sebagai pesan yang dienkripsi itu bukan pesan baru, melainkan pesan yang sudah ada di Alkitab. Sejak Alkitab itu sendiri ditulis oleh Musa. Tapi hanya tidak disadari oleh orang ada. Di kitab Ayub sebenarnya juga ada pesan rahasia dan sangat banyak. Tapi temanya berbeda dengan yang di kitab Musa. Di kitab Wahyu juga ada pesan rahasia. Ada sangat banyak. Dan yang di kitab Wahyu ini sebenarnya memang kelanjutan dari yang uh, di kitab Musa. Tetapi di buku berjudul Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus ini, pesan di kitab Ayub dan yang ada di kitab Wahyu tidak ditulis. Hanya yang ditulis adalah pesan yang ada di dalam kitab-kitabnya Musa. Mungkin ada bertanya, kenapa pesan-pesan tersandi yang di kitab Musa ditulis? Begini, jawabannya karena kitab Musa berisi pesan-pesan yang sudah terjadi. Kita semua sudah tahu cerita kejadiannya, sehingga kita tidak mungkin lagi berselisih tentang apa yang ditulis di sana sebenarnya. Hanya kebanyakan kita hafal cerita legendanya tanpa mengerti pesan sejatinya. Dan yang disingkap nanti akan membuat Anda kaget sekaligus kagum dengan cara pesan itu disampaikan, serta berguna memperbaiki selisih paham teologis, dan tentunya dapat menolong Anda mengimani Yesus dengan cara yang dihendakinya agar terhindar dari ditolak. Yesus itu seperti yang kita sebenarnya sudah ketahui tentu misteri. Tapi di balik misteri itu, dia adalah pribadi yang ingin dimengerti. Itu sebabnya dia membuat pesan rahasia itu, agar kita paham jalan pikirannya, paham rencananya yang paling rahasia. Tapi dia tidak mau membuat jalan pikiran dan rencana sejatinya dalam pesan polos, melainkan teka-teki. Kalau Anda bertanya kenapa, saya tidak usah jawab karena masih terlalu dini untuk menjawabnya. Dan lagi pula sebenarnya setelah nanti sejumlah pesan tersingkap di pertengahan buku, Anda juga sudah akan bisa menjawab sendiri untuk diri Anda. Jadi saya mau teruskan aja tentang buku ini dulu. Ini adalah sampul buku yang kedua. Nah, sekarang saya mau cerita tentang buku ini dan bagaimana saya menuliskannya. Bukti bahwa pesan Yesus bukan pesan polos, tapi pesan yang bersifat teka-teki. Mari kita cek ucapan Yesus yang dicatat di Yohanes 16 ayat 25. Kata Yesus begini kepada orang-orang, sementara waktu semua hal tentang Bapa kukatakan kepadamu dengan kiasan atau ucapan yang disamarkan yang bernada teka-teki. Tetapi akan tiba waktunya aku berkata-kata kepadamu tidak lagi dengan teka-teki, tapi dengan ucapan terus terang, memberitahu tentang Bapa. Nah, ucapan Yesus yang dicatat di sini adalah satu pengakuan dari Yesus bahwa ucapan-ucapannya memang teka-teki. Dan menjadi penting bagi kita untuk memahami pesan di balik ucapan-ucapan yang berteka-teki itu karena telah diingatkan tadi di atas bahwa apabila kita sesat atau gagal memahaminya, tidak mengimaninya seperti yang dikehendakinya, ancamannya adalah mati. Kita sudah tahu ancaman itu ada ditulis di Matius 7:21. Jadi sekarang menurut Anda, bila waktu itu tiba, apa yang akan dikatakan Yesus tentang Bapa? Ini sebagai contoh teka-teki ya. Apakah dia akan meralat ucapan yang dulu pernah dikatakannya begini, melihat aku, melihat Bapa? Apakah itu akan diralat dengan mengatakan sesuatu yang baru, misalnya aku dan Bapa memang dua pribadi. Inilah Bapa itu dan inilah aku. Inilah kami berdua. Apakah menurut Anda begitu? Anda tidak usah menjawabnya sekarang.
Itu hanya sebuah pertanyaan retorika saya kepada Anda di dalam pengantar buku ini. Dan saya pun tidak usah menjawabkannya bagi Anda, karena nanti setelah beberapa pesan rahasia tersingkap, Anda sendiri akan bisa menjawabnya. Tapi sementara kita menunggu Yesus datang untuk kedua kali, lalu bicara terus terang, sebenarnya adalah kehormatan, kebahagiaan bagi kita bila kita bisa memahami serta mendapat keselamatan itu. Dan bagi saya adalah kehormatan juga bisa berperan menerangkan rahasia keselamatan dan menolong Anda terbebas dari belenggu gagal kenal Yesus. Mungkin memang sebenarnya kedatangan Yesus itu masih lama, tapi mungkin juga sudah dekat, bahkan lebih dekat dari yang Anda mungkin duga. Jadi pertimbangkanlah, karena kalau bicara kekayaan, kekayaan itu hal biasa. Bicara mengenai membangun gereja, jemaatnya banyak, itu juga hal biasa. Berbicara mengenai membuat satu pelayanan, kemudian ada tumbang-tumbang, itu juga hal biasa. Saya tidak mengatakan bahwa tidak percaya ada pelayanan yang demikian, bukan itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa apa yang tidak biasa itu dan apa yang langka itu adalah keselamatan. Kita udah tahu itu diucapkan Yesus di Matius 7 ayat 21. Tentang buku ini, dan saya sendiri sebagai penulisnya, saya tidak mewakili doktrin Allah Tritunggal DAT versi Nikea. Tidak mewakili Allah Tritunggal versi Oneness. Tidak mewakili saksi Yehova dan varian Yahweh segala macamnya. Tidak juga mewakili Mormon, tapi justru menguji apakah yang diajarkan berbagai aliran ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Musa sebagai penulis kitab pertama dan yang secara khusus dipanggil bahkan dibujuk dipaksa untuk menuliskan perjanjian dan untuk menuliskan firman-Nya. Dan apakah sesuai iman Anda sesuai dengan yang dikehendaki Yesus? Itu penting, itu pentingnya tentang buku ini dan pengujiannya. By the way, gereja Mormon yang saya maksud adalah di Indonesia itu dikenal dengan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci akhir zaman. Itu Mormon. Di Indonesia ada di Semarang dan di Jakarta juga sekarang ada 2 gereja ini sudah berkembang. Ini adalah gereja yang beriman bahwa Yesus itu nabi dan jemaatnya bisa berpoligami. Saya tidak sedang menyerang, seperti saya katakan, tapi kita akan bersama-sama menguji. Pengujian itu penting karena sudah diberitahu bahwa walau sudah sebut nama Yesus, merasa beriman, tapi tidak beriman dengan cara yang dikehendakinya, maka keselamatan kita di dalam Dia tidak dijamin. Jadi apa salah mereka? Itulah yang perlu kita tahu agar kita tidak tertimpa. Dan bagaimana cara mengetahui itu? Bagaimana cara mengujinya agar tidak sesat? Itulah yang dibicarakan di buku ini. Dan untuk memahaminya, mari kita mengikuti instruksi Yesus. Satu waktu, selagi Yesus menjadi manusia di tengah-tengah umat Yahudi, Yesus yang saat itu sedang sebagai guru dan pengajar pun sebenarnya diuji oleh mereka yang waspada akan ajaran sesat. Jadi kewaspadaan itu bukan pesan Yesus dan murid kepada kita. Musa pun dulu berpesan kepada orang Israel supaya jangan sesat memahami Allah. Itulah sebabnya orang juga menguji Yesus. Satu hari Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, orang buta. Lalu sejumlah orang yang waspada akan ajaran sesat mengerubuni Yesus, menginterview dan menginterogasi, lalu diperhadapkan dengan hukum Musa dan dipersalahkan melanggar hukum Sabat. Tetapi kepada mereka Yesus berkata, karena kamu sudah percaya kepada Musa, kalau kamu percaya kepada Musa, maka percaya jugalah kepadaku, karena apa yang ditulis Musa itu sebenarnya adalah aku. Demikian ucapan Yesus dicatat di Yohanes 5 ayat 46. Jadi karena ucapan Yesus itu, mari kita periksa siapa Yesus di kitab Musa. Mari juga kita
uji ulang tafsir Allah Tritunggal atas kejadian 1 ayat 26. Dan semua doktrin Allah Tritunggal, Mormon, Saksi Yahova. Sebab Musa yang dipanggil oleh Allah disuruh menulis hukum Taurat yang berbunyi, jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Dan juga yang menulis teka-teki di Kejadian 1 ayat 26 itu. Maka sebetulnya yang berhak menerangkan apa yang ia tulis adalah Musa sendiri. Tidak ada orang lain yang berhak menerangkan itu Allah Tritunggal kalau bukan Musa sendiri. Tidak ada yang berhak menerangkan itu bahwa Bapa dan Yesus adalah dua pribadi kalau bukan Musa sendiri. Karena Musa yang menulis, maka sebenarnya dalam takaran-takaran logis akademis kita harus mengakui bahwa kalau Musa yang menulis, maka Musa yang harus menerangkan itu. Hanya masalahnya, apakah Musa menerangkan itu? Ya tentu ada. Karena Alkitab itu bukan Alkitab yang tidak ada juntrung, ada ujung, tidak ada pangkal, tidak ada ujung. Alkitab itu memang teka-teki, tapi semua jawaban teka-teki itu ada dalam Alkitab. Anda nggak perlu mencarinya di kitab Primbon. Anda nggak mencarinya di cendekia yang lain. Anda nggak perlu mencari seorang Tertullianus atau Athanasius untuk menjawab itu. Karena ketika Musa membuat sebuah teka-teki, pasti ada jawabannya di dalam kitab itu juga. Anda tinggal perlu mencarinya saja. Jadi, itulah yang kita bicarakan. Siapakah Yesus menurut Musa? Apa kesaksian Musa tentang Kejadian 1 ayat 26? Apakah Bapa dan Yesus itu memang dua pribadi seperti yang diyakini oleh Saksi Yahova dan Mormon? Apakah Yesus itu pribadi kedua dari tiga pribadi Allah seperti yang diyakini Allah Tritunggal versi Nikea? Apakah Yesus itu kesatuan dari tiga fungsi pribadi seperti yang diyakini oleh Allah Tritunggal versi Oneness? Kalau Yesus bukan pribadi kedua, apakah arti doa Yesus di Taman Getsemane dan yang di tiang salib? Karena itu jelas berkonotasi komunikasi antara dua pribadi, dari ucapan dari satu pribadi kepada pribadi yang lain, bukan? Ya, saya pun memahami itu. Dan Saksi Yahova memahami itu. Oleh karena itulah Saksi Yahova yakin bahwa memang Yesus itu adalah putranya dari Sang Bapa. Yahweh itu adalah Bapa. Yesus itu adalah putranya. Yesus itu adalah tebusan. Sang penebus adalah Sang Yahweh. Itu keyakinan imannya Saksi Yahova. Dan bagi Allah Tritunggal bukan dua pribadi tapi tiga pribadi. Baptis di Sungai Yordan. Dan ucapan Yesus sendiri dalam amanat agung yang di Matius 28 ayat 18-20 yang berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Allah Roh Kudus. Itulah bukti bahwa Yesus itu memang salah satu dari tiga pribadi. Itu keyakinan Allah Tritunggal. Jadi itulah yang akan kita bahas, terutama untuk mengerti perjanjian pertama itu yang berkata, jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Siapakah sang aku yang mengucapkan perintah pertama Taurat itu? Apakah itu Yesus sendiri? Apakah itu Bapanya Yesus sendiri? Anda akan tahu nanti setelah kita menyingkap sejumlah pesan-pesan. By the way, saya menulis buku ini dimulai sebenarnya di tahun 2019. Jadi itu sekitar 4 tahun yang lalu. Keinginan itu timbul karena merasa terpanggil hati melihat perdebatan teologis di media sosial. Dan saya sadari memang sangat banyak perdebatan dan perselisihan. Dan kita tahu ancaman-ancamannya. Keterpanggilan saya untuk menulis pesan-pesan tersandi dalam Alkitab. Tapi ada momen maju mundur merampungkan penulisan buku ini. Masalahnya di saya ada satu pergumulan batin yang berkata begini, dalam kapasitas apa saya akan menulis buku ini? Jadi ketika saya memang takut dibilang nggak tahu diri, nggak tahu tempat. Begitu. Ketika pikiran ragu itu datang, saya minta tanda ke Yesus dengan cara yang sama seperti Gideon minta tanda.
yang dicatat di kitab Hakim-Hakim 6. Saya katakan bahwa penulisan buku ini eh, jangan sampai membuatku berdosa, bukan keinginanku saja. Saya berkata juga kepada diri saya sendiri bahwa jika tanda itu tidak datang, saya tidak mau tulis dan tidak mau lanjutkan. Hanya bila tanda itu datang, baru saya tulis. Jadi sempat saya melupakan penulisan buku itu uh, dan tidak pernah juga selama ini membuat sebuah video. Memang saya ada menulis penjelasan-penjelasan singkat di dalam Facebook saya, tapi tidak pernah ikut terlibat dalam membuat sebuah video. Baru kali ini. Jadi sempat berhenti melupakannya, sampai suatu waktu saya itu berada dalam satu situasi. Situasi itu membuat saya tak punya sesuatu lain untuk dikerjakan kecuali untuk hanya menulis. Jadi dalam situasi kayak terpaksa begitu, saya tuliskan lanjutannya. Tapi itu pun setelah selesai 70%, eh, berhenti lagi karena rasa bimbang itu datang. Eh, Masalahnya di dalam diri saya ada semacam pergumulan begini. Dalam kapasitas apa saya menulis buku ini? Saya ini bukan imam, bukan pastor, bukan pendeta, bukan seorang yang lulus sekolah teologi, melainkan seorang jemaat gereja biasa. Lagi pula profesi saya pemulung, memungut barang-barang bekas, memperbaiki barang-barang yang rusak. Pasti tidak mampu menulis buku teologi bermutu. Dan saya pun tidak mau menulis buku dengan cara menafsir-nafsir ayat-ayat kitab Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Roma ke arah yang saya imani benar atau yang saya rasa benar seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Saya tahu ada sebuah gereja yang membuat satu pelajaran dengan seri sampai 40 seri untuk menjelaskan bahwa Allah itu Tritunggal. Semua didasarkan oleh kitab-kitab Yohanes. Saya tidak mengomentari itu lebih jauh, tapi saya hanya mengatakan saya tidak akan mampu juga menandingi tafsiran-tafsiran yang sudah demikian hebatnya. Jadi apa dasar saya? Apakah berdasar moral tinggi, lulus di hadapan hukum Taurat? Dalam hal ini pun sebenarnya saya tidak layak. Saya tidak punya moral excellent. Saya tidak punya moral excellent. Saya pernah melanggar semua perintah Allah. 10 perintah Allah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu pernah saya langgar. Di dalam segala kebodohan saya, ketidakmengertian saya tidak melanggar. Saya pernah melanggar. Jadi kalau berbicara mengenai standar moral saya di hadapan hukum Taurat, saya ini adalah kelas bawah. Kelas saya hanyalah kelas yang senantiasa mau berjuang, memimpin diri ke arah yang lebih baik, mengikuti dan melaksanakan semua perintahnya, menyelaraskan diri agar berkenan kepadanya. Tetapi masalahnya begini, di dalam segala kebodohan, dalam segala kenajisan, dalam segala ketidakmengertian dan kejahatan hati saya itu dibukakan satu pesan-pesan dan dibuat mengerti pesan-pesan itu, pesan-pesan keselamatan itu. Jadi saya tuh gundah dan merasa tidak bisa mendiamkannya. Saya merasa celaka uh, kalau mendiamkannya sendiri. Dan agar Anda mengerti, uh, agar pengertian Anda lebih baik tentang apa yang saya alami, mari kita simak firman YHWH kepada Yehezkiel yang dicatat Yehezkiel ketika dipanggil oleh YHWH sebagai penjaga Israel dan diberi tugas serta aturan main. Firman yang diterima itu diterimanya di tepi sebuah sungai di sebuah negeri sewaktu sejumlah rakyat Israel jadi orang buangan. Di kitab
Itu ditulis oleh Yehezkiel di kitab Yehezkiel 3 antara ayat 16 sampai ayat 31. Berbunyi begini. Sesudah 7 hari datanglah firman YHWH kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila engkau dengar firmanku, maka peringatkanlah mereka, orang-orang Israel itu atas namaku. Bila aku berfirman ke orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Tapi engkau Yehezkiel tidak peringatkan dia dari hidupnya yang jahat. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya darimu. Tapi jikalau engkau peringatkan dia, lalu orang itu tidak berbalik dari hidupnya yang jahat, yang salah. Ia akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau menyelamatkan nyawamu. Dan jika ada seorang benar, berbalik dari kebenaran yang dia jalani, dan dia berbuat jahat karena tidak engkau ingatkan, maka ia akan mati dalam dosanya dan kejahatannya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang baik yang pernah dikerjakannya tidak akan diingat, akan diabaikan. Tetapi aku akan menuntut tanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Hanya jika orang benar itu engkau peringatkan agar jangan berbuat salah, dan dia mengindahkannya, maka ia tetap hidup, sebab ia menerima peringatan, mengindahkan peringatan. Tapi akan halnya engkau juga telah menyelamatkan nyawamu. Waktu firman itu diterima Yehezkiel, kerajaan Israel utara dan selatan itu sudah takluk di bawah kerajaan Babilonia. Saat itu sekitar 10.000 orang Israel dibuang di Babilonia, termasuk Raja Yoyakim, keluarga raja juga, putra-putranya, orang-orang pandai, pejabat-pejabatnya, cerdik cendikianya itu dibuang di Babilonia. Kalau Anda tertarik dengan cerita itu, Anda boleh baca di 2 Raja-Raja ayat 24, ayat 8 sampai 16. Dalam situasi itu, Yehezkiel adalah salah satu orang buangan. Saat dibuang itu, di penjara itu, dia ada di sana. Jadi menurut Anda, apakah firman YHWH ke Yehezkiel itu hanya untuk disimpan di dalam hati? Tentu tidak. Begitu pula yang saya rasakan. Tugas dari YHWH ke Yehezkiel adalah tugas yang sama kepada saya. Tapi juga bukan hanya kepada saya, kepada kita, kepada Anda juga. Seperti pernah diajarkan Yesus dalam bentuk perumpamaan kerajaan sorga. Jadi karena Anda selamat oleh iman yang berharap kepada Yesus, bawalah juga orang supaya selamat. Itulah aturannya. Dan bagi saya, apapun bentuk kesesatan yang sementara ini menahan Anda, membelenggu Anda, semua Anda yang beriman kepada Allah, entah apapun versi iman Anda, apakah Anda mengatakan Yesus itu ciptaan, apakah mengatakan Yesus itu salah satu dari 3 Allah, atau bahkan tidak mengakui Yesus sama sekali, seperti orang-orang yang memang bukan Kristen, tapi mengakui Allah. Maka Anda semua adalah orang benar, benar secara niat. Tapi ketahuilah bahwa tidak cukup hanya niat, tapi harus benar-benar mengimaninya, harus mengenal Allah yang benar. Karena itu Anda perlu diingatkan, dan Anda perlu menyimak pesan-pesan peringatan Yesus dari Musa sendiri yang memang dipanggil secara khusus untuk menulis siapa Allah, mengenalkan yang darinya kita semua tahu siapa Allah, dan kemudian kita jadi pandai mengucap Yahweh, YHWH, Yehova, segala macam ucapan ini, Adonai, Elohim, Hashem, dan sebagainya. Kita tahu dari Musa. Jadi kita nggak mungkin lebih pandai dari Musa.
Dan kita nggak benar kalau sampai membuat satu ajaran yang di luar dari yang diajarkan Musa. Ini yang harus Anda mengerti semua. Jadi, apakah yang saya bawakan? Itu pertanyaan. Saya bukan moralis yang hebat, yang lulus di hadapan hukum Taurat. Saya juga bukan seorang pendeta, bukan seorang pengajar, bukan sarjana teologi. Lalu apa? Oke, seperti saya katakan di atas di bagian awal, saya ingin menolong Anda memahami sejumlah encoded messages atau encrypted messages di Alkitab yang mungkin belum pernah Anda dengar ada. Tapi karena pesan tersandi bukan perkara mudah, bukan hal yang dimengerti oleh umum. Padahal kemampuan saya terbatas. Lalu buku saya nanti ditertawakan orang. Itulah sebabnya saya minta tanda. Akhirnya memang tanda yang saya perlukan itu datang. Maka dengan tetap sadar betapa sebetulnya saya tidak punya kapasitas yang layak, saya lanjut menulis buku ini hingga jadi sebuah buku dicetak pertama sekali November 2022. Dan sekarang, setelah 8 bulan kemudian waktunya saya untuk menyampaikan ini secara audio. Karena saya tidak mampu untuk mencetak buku secara banyak untuk dibagikan secara gratis, serta-merta selalu begitu. Tapi saya ingin juga bahwa Anda menikmati keselamatan itu, meroleh keselamatan itu dengan cara yang dikehendakinya, melalui pesan-pesan sejati yang diajarkan Musa. Di dalam menulis buku ini, saya ingat pesan Rasul Paulus ketika dia mengajar kepada orang di Filipi, dicatat di Filipi 2 ayat 13 berkata, sebetulnya Allah lah yang mengerjakan di dalammu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saya pun percaya bahwa memang tangan saya hanya dipakai untuk menuliskannya. Jadi karena itu saya mau sampaikan kepada Anda bahwa saya tidak bermaksud melawan gereja, ajaran gereja. Secara khusus saya tidak melawan gereja apapun. Tidak untuk membanggakan satu gereja, melemahkan satu gereja, tapi menguji seluruh ajaran. Dan tidak bermaksud membangun aliran baru. Tidak juga menyerang pribadi. Kalau nanti ada sebuah buku atau 2 buku, 3 buku dari pengajar top, dari puncak-puncak pimpinan para aliran-aliran ini yang saya bawa dalam diskusi ini, dalam pengujian ini, tidak bertujuan untuk mendiskredit atau menyerang pribadi penulisnya, tetapi berkontra dengan teologinya, semata-mata maksud saya hanya agar tiap-tiap orang, apapun agamanya, apapun aliran Kristennya sekarang ini, apapun Anda memandang Yesus, tujuan saya aja agar Anda bisa melihat Yesus dari versi yang paling asli ditulis Musa, supaya bisa mengenal Yesus dari apa yang dikatakan Musa, dari sumbernya paling pertama, dan agar Anda mengimani Yesus sesuai dengan yang dikehendakinya. Itu tujuannya. Sekali lagi, pengujian harus kita lakukan demi keselamatan yang diberi Yesus. Memang keselamatan itu ada di Yesus, tapi kita harus mengambilnya dengan cara yang dikehendakinya. Itu yang harus kita ketahui bersama. Dan satu hal terakhir yang mau saya katakan tentang buku ini adalah buku ini bukan bukan buku sejarah. Kalaupun nanti ada catatan sejarah di dalam buku ini, saya tidak bermaksud untuk mengajarkan sejarah, tidak bermaksud untuk membenarkan sebuah sejarah, tidak bermaksud juga untuk melawan atau mengkritik sebuah sejarah. Adanya catatan sejarah di buku ini hanya untuk melihat korelasi antara apa yang dicatat oleh sejarah dengan apa yang akan disingkap dalam buku ini nanti. Seperti itu. Saya pikir begitu saja yang saya sampaikan tentang buku ini. Buku berjudul Meretas Belenggu Kegagalan Mengenal Yesus. Akan terlalu panjang kalau saya tambahkan dengan penyingkapan pesan-pesan terenkripsi tersebut.
Jadi video ini saya akhiri di sini dan kita akan bertemu lagi dalam video lain karena memang akan ada 92 bab, tapi kita akan buat uh, saya akan buat beberapa video untuk menjawab semua isu perselisihan teologis yang ramai diperbincangkan berdasarkan penjelasan Musa. Segala puji bagi Yesus, segala mulia bagi Yesus, Tuhan Allah dan Bapa kita, buat saya, mungkin buat Anda belum, dan segalanya buat saya, dan damai sejahtera buat Anda semua dimanapun Anda berada.